Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah menggereja, koplok. Bahasa gereja dimasukkan ke tafsir Quran. Oh, bahasa gereja dimasukin ke dalam tafsir Quran. Hilangkan alif, lam, ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Aos menganggap bahwa Al-Quran kita di Indonesia ini salah katanya. Astagfirullah. Ini penting sekali untuk diluruskan teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Kris. Semoga dukungan teman-teman bisa menjadikan channel ini bertahan lebih lama lagi, mengingat banyak sekali channel-channel yang tutup ya. Dan semoga dukungan teman-teman bisa membuat channel ini berkembang lebih besar lagi sehingga jangkauannya lebih luas. Dan semoga Allah membalas dukungan teman-teman dengan yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi langsung di-scan aja barcode-nya. Nah, kali ini lanjut nih pembahasannya. Jadi di dalam video ini Aba Aos mengatakan bahwa Departemen Agama itu menenggelamkan nama Allah di Al-Quran dan diganti dengan nama Allah, nama sesembahan umat agama lain. Dan Aba Aos juga mengatakan ini adalah bentuk penistaan agama. Oh, ini tuduhan serius ya kepada Menteri Agama dan Departemen Agama. Coba kita simak dulu videonya. Nama Allah tenggelam di tafsir ini. Ditenggelamkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan bedangkan. Tenggelam nama Allah. Jadi Allah. Jadi Allah katanya. Departemen Agama yang menenggelamkan atau bahasa lainnya menghapus lah gitu ya. Mana ayatnya, Bah? Bacain. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oh. Katanya itu ya ayatnya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bacanya begitu tadi Aba Aos. Seharusnya kan dibaca Allah. Tapi Aba Aos baca Allah lalu menuduh Departemen Agama lah yang mengganti kata-kata itu. Allah menggereja, koplok. Nah, sampai menghina koplok juga. Coba kita lihat nih. Kita ulang ya, kita ulang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah menggereja, koplok. Bahasa gereja dimasukkan ke tafsir Quran. Oh, bahasa gereja dimasukin ke dalam tafsir Quran. Hilangkan alif, lam, ha. Hilang. Jadi A, L, A. Astagfirullah. Allah. Sekarang lagi musim Allah. Desember ini. Natalan tahun baru. 980 kalimat Allah terdalam di sini. Penistaan ajaran. Waduh, penistaan. Ada abah sejak kecil tidak suka baca Allah sejak kecil. Baru hari ini keluar. Penghinaan. Tapi karena kebodohan, ampun. Nah, karena kebodohan katanya. Lagian siapa juga Pak yang ngebaca itu dengan kata-kata Allah? Semua umat Islam pasti nyebutnya Allah bukan Allah. Yang nyebut Allah itu ya orang Kristen. Tadi Aba Aos itu membacakan surah Ar-Rum ya, ayat 31, langsung terjemahannya yang dibaca, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah katanya. Nah, jadi ini yang dipersoalkan oleh Aba Aos, katanya Departemen Agama penista agama karena telah merubah kata-kata Allah menjadi Allah. Aba Aos, mana ada umat Islam yang nyebut ini Allah. Sebutan Allah itu ya orang-orang Kristen doang. Makanya jangan cuman lihat terjemahannya aja. Lihat ini ayatnya, nggak ada yang berubah. Dan tuduhan yang lebih parah lagi mengatakan bahwa ini dihapus lalu diganti dengan nama Tuhannya umat Kristen, yaitu Allah. Jadi seolah-olah kita nih umat Islam melalui Departemen Agama nyolong nama sesembahan umat agama lain. Saya pertegas lagi penjelasan saya biar lebih jelas ya, bahwa memang huruf Latin dalam Al-Quran itu Allah ditulis dengan A-L-L-A-H. Tapi nggak ada umat Islam yang baca itu Allah. Umat Islam tetap membacanya Allah, bukan Allah. Dan tuduhan yang sangat keji sekali mengatakan bahwa Departemen Agama menenggelamkan kata-kata Allah lalu menggantinya dengan
dengan Allah. Jadi seolah-olah kita ngambil nama Tuhannya umat agama Kristen gitu ya. Padahal di kekristenan sendiri kata-kata Allah itu menjadi perdebatan. Ada pendeta yang mengatakan bahwa sebenarnya Tuhannya orang Kristen itu nggak disebut Allah, melainkan Yahweh. Coba simak video berikut ini. Nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Allah, A-L-L-A-H, huruf kapital semuanya. Padahal Allah itu nama sesembahannya umat Islam yang harus kita hargai dengan tidak disebut-sebut dalam kekristenan. Karena antara Kristen dan Islam memang berbeda, totally different. Nanti saya tunjukkan bedanya. Tapi kan bukan berarti perbedaan itu berarti bermusuhan. Nih, satu bukti nama Yahweh diganti menjadi nama diri sesembahannya umat Islam, yaitu A-L-L-A-H, huruf besar semuanya. Contohnya, di dalam ayat Kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua, dalam bahasa Ibrani berbunyi, Wayomer Avram Adonai Yahweh, mati teli, wa anoki holek ariri uven mesek beti huda mesek Eliezer. Yang artinya, dan Avram berkata, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Jadi di situ disebutkan Tuhan Yahweh. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, A-L-L-A-H, huruf kapital semua. Nah, di sini nama Yahweh diganti menjadi A-L-L-A-H, huruf besar semuanya. Itu yang kedua. Jadi pendeta Yakobus Sulistyo, beliau itu jujur mengatakan bahwa sebutan A-L-L-A-H itu bukan sebutan Tuhannya umat Kristen, itu sebutan Tuhannya umat Islam. Umat Kristen sebutan Tuhannya ya Yahweh gitu ya. Tapi LAI merubah Yahweh itu menjadi ALLAH yang disebut Allah bagi kekristenan. Jadi kata-kata Allah di kekristenan itu menjadi perdebatan apakah ini masih mau dipakai atau enggak, karena ternyata nama Tuhannya orang Kristen itu Yahweh yang sebenarnya. Bahkan sampai ada yang menulis buku dari kalangan orang Kristen sendiri dengan judul Yesus Bukan Allah Sejati. Kalau saran kami sebagai Muslim, jika memang namanya bukan ALLAH atau yang disebut Allah, ya sudah ganti aja yang nama sebenarnya yaitu Yahweh sesuai yang ada di kitab mereka yang berbahasa Ibrani itu. Lagian ngapain juga LAI merubah Yahweh jadi Allah gitu kan ya, mirip-mirip sama sebutan Allah gitu kan. Ini menjadi kerancuan bagi orang-orang awam. Sekelas Aba Aos aja salah paham kan, jadinya justru menganggap bahwa umat Islam yang ngambil nama Tuhannya umat Kristen. Kan ada-ada aja nih Aba Aos. Ya memang Aba Aos nih kan ajarannya rada-rada ya. Dia juga pernah ngomong kalau ada orang yang pertama kali bisa melihat Dajjal selain saya, katanya berarti Al-Quran salah katanya. Kalau ada orang yang bisa melihat Dajjal, orang pertama tahu Dajjal di bumi, bukan di Indonesia, di bumi ini ada 2 orang selain Aba Aos. Pindah agama saja, berarti Quran salah. Gampang bener lisannya menyalah-nyalahkan Al-Quran. Nah, ini bahaya beneran ajaran Aba Aos nih ya. Dan lebih parahnya lagi disebarkan ke sosial media. Ini kalau kita diamkan bahaya beneran. Ini bisa mempengaruhi orang-orang awam dengan brandingnya, dengan citra dirinya Aba Aos sebagai mursyid thariqah. Banyak yang terpengaruh. Al-Quran itu tidak mungkin salah karena Al-Quran kitab suci, suci dari kesalahan, dari kekeliruan. Baca surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi nggak ada keraguan, udah pasti benar. Orang yang meragukan Al-Quran, astagfirullah, bisa kafir. Ya kalau MUI, Kementerian Agama nggak bisa menangani Aba Aos, setidaknya kita masih punya kekuatan bisa membantahnya melalui sosial media. Nah kalau MUI diam, Menteri Agama diam, konten kreator diam, ya nggak ada yang membantahnya. Wah, bisa semakin merajalela kesesatannya Aba Aos di sosial media. Kesesatan yang didiamkan tanpa ada yang membantahnya itu bisa dianggap benar oleh orang-orang awam ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.